Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja, langsung informasi ini datang dari BSC News ya. Yang pertama, izin di sini mengatakan jalan menuju adopsi arus utama adalah kenyataan untuk blockchain penambangan seluler ya. Temukan bagaimana Picor Team mengatasi tantangan utama untuk mendorong penerimaan luas di industri blockchain ya. Jadi ini kita memang menuju ke arus ya adopsi utama, di mana memang kenyataannya sekarang cryptocurrency banyak yang ditambang melalui seluler, bukan hanya Pi Network teman-teman ya. Teman-teman juga banyak yang menjalankan project-project lain, dan memang itu kenyataannya sekarang ya, bisa ditambang melalui seluler. Nah ini kebetulan juga memang saat ini sudah mendekati daripada open mainnetnya Pi Network ya. Jadi arus utama yang betul-betul ini akan menjadi gelombang besar di dunia cryptocurrency. Utamanya yang kita tahu bahwa Pi Network adalah terbesar saat ini ya. Oke, kita lanjut. Ini stablecoin telah menjadi pemain penting di DeFi dan kripto, pelajari cara kerjanya. Betul. Jadi stablecoin ini beberapa kali sudah saya jelaskan bahwa tentunya ini menjadi alternatif. Karena kenapa? Karena banyak cryptocurrency yang unstable coin, dimana mereka hanya mengandalkan daripada transaksi di bursa saja tanpa mempertimbangkan lebih jauh ya jangka panjang dengan menggunakan beragam utilitas ya. Jadi ada satu project yang hanya mengandalkan NFT, ada hanya mengandalkan game, ada banyak ya project-project yang berfokus pada satu bidang saja, itu banyak. Dan di situ rata-rata memang fluktuasinya luar biasa ya. Jadi cepat. Beda dengan stable coin, ini menjadi alternatif teman-teman. Alternatif yang baik karena kenapa? Karena underlay-nya ini yang semakin bersaing dan semakin bisa dipercaya. Karena kenapa? Karena di harga nanti ya, walaupun di bursa itu akan relatif lebih stabil ya. Kemudian Picor Team memiliki potensi untuk membuat cryptocurrency tersedia untuk massa di seluruh dunia, katanya begitu ya. BSC mengatakan bahwa potensi Pi Network ini sangat tumbuh luar biasa teman-teman. Ini yang perlu kita pahami, bahwa ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh Picor Team ya dari berbagai sektor. Utamanya adalah revolusi daripada produk barang dan jasa ya, melalui nanti pembayaran menggunakan cryptocurrency. Coba kita pelajari ya bertahap teman-teman ya, kita belajar bersama. Mengapa jaringan Pi berpotensi menjadi salah satu blockchain terpenting di dunia? Kenapa? Nah, di sini ada dijelaskan bahwa blockchain berbasis komunitas ya. Jelas ini blockchain kita berbasis komunitas yang menawarkan kebebasan finansial. Penggunaan teknologi blockchain ini tidak tertandingi di industri setelah mendapatkan popularitas global dalam beberapa tahun terakhir. Betul, karena memang yang lebih populer ini sekarang di berbagai kalangan. Sering saya informasikan bahwa di sini tidak hanya satu kalangan saja, berbagai latar belakang masyarakat dunia ini melirik melihat daripada kehadiran Pi Network teman-teman. Luar biasa ya. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa jaringan Pi akan menjadi salah satu blockchain terpenting di dunia setelah mainnet terbuka ditayangkan nanti. Pertama, jaringan Pi terdesentralisasi, artinya tidak ada otoritas pusat yang mengendalikan jaringan. Ya, jadi terdesentralisasi itu kita tahu bahwa tidak terpusat, nanti tidak ada yang mengontrol ya, kecuali kita sendiri. Sebaliknya, Pi Network mengandalkan penggunaannya untuk memvalidasi transaksi. Jadi melibatkan penambang ya sebagai validator, sering dijelaskan, nggak perlu diulang ya. Menjadikannya lebih aman daripada sistem terpusat lainnya. Desentralisasi ini dicapai melalui algoritma konsensus yang memungkinkan pengguna menambang koin Pi dengan perangkat seluler mereka. Jadi sangat mudah sekali. Ini tidak menggunakan komputasi yang tinggi, tidak menggunakan biaya yang tinggi, hanya menggunakan seluler. Luar biasa ya. Tapi ini menjadi real adalah mata uang digital atau cryptocurrency. Oke, yang kedua, jaringan Pi dirancang agar dapat diakses oleh semua orang. Betul ya, sesuai visi misi Pi Network.
Tidak seperti cryptocurrency lainnya yang membutuhkan peralatan penambangan yang mahal, ya. Pi dapat ditambang menggunakan perangkat seluler. Aksesibilitas ini berarti siapapun yang memiliki ponsel cerdas atau smartphone dapat berpartisipasi dalam jaringan dan mendapatkan koin Pi. Nah, untuk ponsel cerdas ini memang dia kompatibel dengan ponsel-ponsel cerdas beragam tahun ya. Jadi ada beberapa tahun yang lalu mungkin yang sudah lama pun ada bahasanya handphone kentang, tapi masih bisa teman-teman. Artinya golongannya, yang penting golongannya adalah smartphone ya. Fitur ini berpotensi membawa cryptocurrency ke masa atau ke masyarakat dunia, membuatnya lebih diterima dan diadopsi secara luas ya, karena memang kemudahan yang ditawarkan. Yang ketiga, jaringan Pi memiliki komunitas pengguna yang kuat, jelas karena saat ini yang aktif saja 45 juta. Nah, ini belum yang akan aktif, karena mungkin ada yang belum aktif atau tidak aktif, bahkan mungkin sempat vakum ya, tidak menjalankan miningnya. Tetapi ketika tahu informasi bahwa ini akan real serius, mungkin dia akan aktif lagi. Itu ada penambahan nanti. Jaringan tersebut telah menarik jutaan pengguna di seluruh dunia dan jumlah ini berkembang pesat. Komunitas secara aktif terlibat dalam pengembangan jaringan dan fitur-fitur baru ditambahkan secara berkala berdasarkan umpan balik pengguna. Ya, jadi fitur-fitur baru termasuk juga di Pi Browser yang kita tahu bahwa banyak aplikasi-aplikasi baru nanti kita bisa akses di sana. Nah, berhubungan dengan marketplace ya, produk-produk dan jasa di sana luar biasa, sangat banyak sekali teman-teman, baik itu game, NFT dan lain-lain, musik, voice chat, banyak lah ya. Nah, jadi nanti ketika itu sudah lengkap semua ada lebih kepada bertujuan pemenuhan kebutuhan kita. So, kita hanya tinggal menukarkan saja. Jadi kita tidak perlu ribet menukarkan ke fiat dulu lalu kita beli barang, karena memang barang sudah disediakan. Artinya mempermudah lagi di sana. Kita tinggal menukarkan saja. Kalau untuk fiat mungkin yang sifatnya nanti kebutuhan harian buat urusan dapur dan sebagainya mungkin bisa saja. Tetapi ada juga aplikasi yang khusus di pangan ya, sayur mayur dan lain sebagainya ya, kebutuhan juga ada. Jadi apalagi gitu. Artinya apa yang tujuan kita dalam kehidupan ini, kita butuh beli barang atau beli makanan atau apa, ternyata itu semua sudah disiapkan. Gitu, sudah disiapkan marketplace-nya ya, dan lain sebagainya dipermudah, dan kita juga tidak perlu keluar mencari karena di marketplace kita bisa lihat, bisa mencari lalu dikirim ke rumah. Ini mengerikan ya, luar biasa ya zaman sekarang ya, teknologi ya. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat ya, jaringan Pi berfokus pada keberlanjutan, tidak seperti cryptocurrency dan blockchain lain yang mengandalkan proses penambangan insentif energi. Betul ya. Jadi penambangan sebelumnya mungkin banyak yang memang ya lebih menggunakan biaya komputasi yang tinggi. Nah, ini algoritma penambangan seluler jaringan Pi dirancang agar ramah lingkungan ya. Jadi kita tidak ada energi yang berlebih dari mesin yang digunakan. Kita hanya sebatas radiasi kecil dari handphone ini. Ya, itu adalah merupakan sebuah ini juga ya polusi juga lah artinya, walaupun dari handphone tetap ada, kita tidak bisa pungkiri, namun relatif lebih kecil ya, makanya ini lebih ramah lingkungan. Ini membuatnya lebih berkelanjutan dalam jangka panjang karena mengurangi dampak lingkungan dari penambangan cryptocurrency ya. Terakhir, jaringan Pi berpotensi menanggung sistem keuangan tradisional ya, mengganggu sistem keuangan tradisional. Ya, kemungkinan potensinya ada ke arah sana ya. Kenapa mengganggu keuangan tradisional? Karena memang ini adopsinya yang luar biasa ya. Adopsinya yang masif, betul-betul masyarakat dunia ini ternyata membutuhkan dan mengadopsi ini semua. Artinya itu. Jadi sudah tidak melirik lagi uang kartal nantinya. Kalau memang ini sudah betul-betul memasyarakat di seluruh dunia. Ini luar biasa. Makanya ini akan saingan berat ya bagi uang kartal. Dengan menawarkan mata uang digital yang terdesentralisasi dan dapat diakses, blockchain mobile mining ya memiliki potensi untuk menantang lembaga keuangan konvensional dan sistem pembayaran. Wow, ngeri ya. Hal ini dapat mengarah pada kebebasan finansial yang lebih besar,
bagi individu dan sistem keuangan yang lebih adil secara keseluruhan ya. Jadi artinya memang lebih mudah, kita akses lebih mudah, transaksi lebih mudah, mendapatkannya pun uang itu lebih mudah. Kita hanya klik sehari sekali, klik petir gitu loh. Kemudian kita mengikuti KYC dan lain sebagainya. Jadi betul-betul ya boleh dikatakan mungkin dimanjakan dan lain sebagainya, karena kita tidak perlu juga mendapatkan satu koin Pi Network kita harus mencangkul selama seminggu di sawah misalkan, seperti itu kan, tidak seperti itu. Jadi ini betul-betul sangat-sangat menawarkan kemudahan. Nah, kesimpulannya, jaringan Pi memiliki beberapa fitur yang memberikan keunggulan untuk menjadi salah satu blockchain terpenting di dunia. Fokusnya pada desentralisasi, aksesibilitas, komunitas, keberlanjutan, dan potensi gangguan menjadikannya blockchain yang unik dan menjanjikan. Ini jadi makanya saya pernah membahas blockchain Pi Network ini. Saya sempat mengatakan bahwa yang dibilang super blockchain ya, super blockchain ini adalah nantinya akan memberikan effort bridge kepada blockchain lain yang ada di dunia ini gitu. Integrasinya, cakupannya semakin luas. Jadi artinya bukan blockchain biasa teman-teman ya. Saat jaringan terus berkembang ya, akan menarik untuk melihat bagaimana hal itu berdampak pada dunia kripto gitu teman-teman ya. Jadi artinya kita berdoa saja, percayakan semua pada core team ya. Memang segala sesuatu hal yang besar itu tidak bisa diselesaikan dalam tempo yang singkat teman-teman. Sesuatu hal yang besar berhubungan, apalagi ini berhubungan dengan revolusi, sebuah revolusi baru yang belum pernah ada dalam sejarah dunia sebelumnya. Nicholas pernah mengatakan demikian. Kami akan memberikan pertunjukan, kata Nicholas, kami akan memberikan pertunjukan yang besar, agenda yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Silahkan tunggu dan saksikan. Nicholas pernah mengatakan seperti itu. Artinya ada sesuatu hal besar yang masih disimpan, dipegang oleh core team, yang nanti ketika saatnya ya diumumkan, dipublikasikan, disoundingkan ya ke seluruh dunia, itulah ada hal besar yang akan beroperasi ya, running semuanya, yang memang belum pernah ada sebelumnya, baik itu dari segi mungkin teknologi, baik itu dari segi ekosistem, utilitas, komunitas dan lain sebagainya. Yang sudah kita tahu gambaran sejauh ini, komunitasnya besar ya, utilitasnya banyak seperti itu, ekosistem sudah mulai berjalan. Nah, apalagi hal besar yang masih dipegang di tangan core team, ini yang kita tunggu ya, luar biasa. Oke, ini yang terakhir informasi. Nah, ini juga Forbes teman-teman sudah mengadopsi daripada pembayaran Pi Network. Nah, namun untuk masalah value ini lagi-lagi sama halnya dengan bursa ya. Jadi belum ada yang namanya open firewall dengan Pi Network, belum. Tapi ini hanya mengikuti acuan daripada base rate yang ada di market. Artinya tidak serta-merta Forbes langsung open firewall dengan Pi Network, tidak begitu ya. Ini makanya ini wajar saja. Ya nggak masalah, siapapun bisa menyantumkan untuk saat ini adopsinya dari mana, tetapi secara realnya aslinya itu nanti tetap tunggal, tidak bisa ya, hak vetonya ada di core team, tidak bisa diganggu gugat. Nanti keputusan untuk value kita tunggu dari core team teman-teman ya. Jadi nanti kalkulasi semuanya dicek dari hasil konsensus secara protokolnya bagaimana ya, kemudian disahkan oleh Federate Byzantium Agreement, kemudian sudah oke, selesai, baru diumumkan ke kita. Ya kita tunggu saja gitu. Dari manapun timbul harga koin, dari perusahaan sebesar apapun, core team tidak menggubris saat ini ya, artinya begitu. Nah, tapi di sini positifnya adalah kita berpikir bahwa Forbes sendiri sudah ready, sudah siap adopsi daripada Picoin. Itu saja. Kalau masalah value kita serahkan ke core team. Oke teman-teman ya, ini aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Video singkat ini artinya kita mendapatkan informasi dari BSC News ya, yang tadi menginformasikan bahwa
jaringan Pi ini memiliki potensi untuk membuat cryptocurrency tersedia untuk massa di seluruh dunia. Bayangkan, BSC News sendiri mengakui bahwa begitu besarnya blockchain ini dan komunitas juga utilitasnya, ini potensinya sangat besar. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti ya yang merupakan logis lah ya, logikanya memang sudah bukan logika lagi, ini faktanya memang seperti ini, sudah terjadi seperti ini. Makanya ketika orang mengatakan bahwa itu paling juga 0, sekian dolar kalau memang berhubungan dengan value, nah berarti tidak membaca ya perkembangan pandangan dari berbagai ahli dan lain sebagainya. Dan ini effortnya sangat luar biasa. Nah makanya nanti ketika memang ini value-nya, ya mudah-mudahan kita berharap baik adanya dan mampu membantu jutaan masyarakat dunia mengangkat ke dalam kesejahteraan. Artinya gitu ya. Jadi secara tidak langsung moneterinya akan dibalancing ya. Untuk saat ini ada saya ingat dulu belajar konsep CBA, cleansing, balancing, activating. Jadi cleansing dibersihkan dulu, artinya semua dirapihkan ya. Semua dirapihkan, ditata, diatur ya. Kita harus sabar juga ya, sambil sabar kita belajar juga mempersiapkan bagaimana nanti ketika memang ada jalan kesejahteraan dari seperti ini, apakah kita akan menjadi berubah menjadi orang yang arogan ya. Kita berpikir dari sekarang harusnya. Nah, ini adalah cleansing. Balancingnya adalah penyeimbangan daripada nanti disiapkan utilitasnya dan lain sebagainya ya. Artinya barang-barang dari orang-orang kapitalis nanti di sini disiapkan untuk membalancing, menyeimbangkan. Jadi tidak ketimpangan lagi nanti. Begitu, karena banyak juga orang biasa yang menambang Pi Network ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah activating, yang mengaktifkan. Wah, luar biasa ya, ngeri ya nanti ya. Ini yang kita tunggu ya, mengaktifkan open firewallnya, mainnetnya, open network, jaringan utama. Ngeri. Siaplah, kita tunggu sama-sama teman-teman ya. Mudah-mudahan baik adanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.